138. Setelah Anita menutup telepon, gerbang terbuka. Mobil BMW tua Jimmy memasuki area parkir. Dari dalam mobil, keluar Grace dan Jimmy yang jalan bersama menuju taman belakang. Anita tersenyum melihat mereka berdua, lalu ia berkata, "Kebetulan kau sudah tiba. Hubungi kakak pertamamu untuk membawa ibumu ke puncak Ka'bah sekarang, karena kakek dan pamanmu dalam perjalanan ke sini." Mendengar ini, Jimmy berdiri mematung. Ia baru mengetahui bahwa ia memiliki paman. Roslyn berkata, "Nanti aku ceritakan tentang pamanmu itu. Sekarang, hubungi kakak pertama untuk membawa ibu ke sini." Jimmy pun mengambil teleponnya lalu menghubungi Georgie dan menyampaikan permintaan Anita padanya. Anita meminta pelayan membersihkan aula dan menyiapkan kursi di sana, serta makanan dihidangkan di meja. 20 menit, Georgie dan Ranilu tiba di puncak Ka'bah. Mereka berdua sedikit kaget melihat begitu banyak orang berada di sana. Rani membukukan tubuhnya. Ia pun berkata, "Nyonya besar, terima salam hormatku." Sapanya diikuti Georgie di belakangnya. Anita tersenyum menjawab, "Bibi, engkau bangkitlah." Mendengar ini, wajah Rani memucat. Apakah Anita Lu sudah menduga siapa dirinya? Roslyn maju menarik ibu mertuanya sembari berkata, "Ibu, engkau duduklah dulu." Rani memandang Roslyn, lalu Cecilia dan Jimmy yang tersenyum melihat ke arahnya. Ia duduk di kursi bersama Georgie Chu, putranya. Semua yang hadir duduk di meja masing-masing. Tak lama kemudian, gerbang terbuka. Rolls-Royce Sinta memasuki area parkir. Semua yang di dalam tidak dapat melihat siapa yang datang dari luar, karena posisinya menghadap ke arah Anita dan Cecilia yang duduk di meja utama. Saat itu, pintu rumah terbuka. Sintasan melangkah masuk diikuti oleh Julian Lu dan Andrew Lu. Julian menatap Anita lalu sejenak. Lalu berjalan ke arahnya dan berlutut berkata, "Nona besar, engkau terimalah hormat dan permintaan maafku." Rani yang melihat ayahnya yang datang langsung mengikuti berlutut di belakangnya bersama dengan adik tirinya. Anita Lu bangkit dari duduknya lalu berjalan ke arah Julian Lu, mengangkat bahunya sembari berkata, "Kakek, engkau terlihat sehat. Mari duduk bersamaku." Lalu Anita berkata pada Rani dan Andrew, "Kalian berdua bangkitlah dan kembali ke meja." Setelah Julian duduk, Anita yang masih berdiri berkata, "Ini adalah kakekku, Julian Lu. Dan engkau, Bibi Rani, berserta paman Andrew, selamat datang di puncak Ka'bah. Mohon maaf jika penyambutanku tidak sebagaimana mestinya." Julian yang duduk lalu bangkit, "Nona besar, engkau terlalu sungkan. Aku tidak mengharapkan penyambutan ini. Karena usia tua aku berharap dapat merasakan hukuman darimu sebelum aku mati." Anita Lu tersenyum menjawab, "Kakek, kesalahan yang kau buat pada kakekku, aku tidak berhak menjatuhkan hukuman padamu, begitu juga dengan ayahku tidak akan menghukummu. Namun kesalahanmu pada leluhur itu yang harus engkau sendiri memberikan hukuman untukmu sendiri." Julian tersenyum menitikkan air matanya. Ia pun berkata, "Aku menyesal, namun sudah terlambat." Suara tawa terdengar melengking dari jauh. Sekali, "Kakek, aku tidak mengundang ayah. Namun ia sudah tiba. Mari kita tunggu ayah masuk,"
kata Anita Lu. Julian mengangguk menyetujui. Ia mengagumi kekuatan energi dalam tubuh sehingga bisa mengirim suara dari tempat yang begitu jauh. Anita menatap Sintasan meminta penjelasan tentang ini. Sintasan berdiri berkata, "Bibi, aku dan kedua paman tidak memberitahu pada paman kakek." Terdengar lagi suara jawaban lain. "Tidak ada orangmu yang memberitahuku. Namun, orangku yang mengawasi kakek di Jiangnam yang memberitahuku." Anita menatap Julian, Lu meminta penjelasan darinya mengapa ayahnya mengatakan ia sudah mengawasi Julian. Julian menggeleng kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu jika diawasi." Andrew Lu berdiri, sembari berkata, "Nyonya besar, sejak 2 tahun terakhir memang aku sudah curiga bahwa ada orang lain yang bantu semua usaha kami di Jiangnam. Jika kakak yang mengawasi kami, maka sudah jelas semua bantuan yang kami dapat berasal dari keluarga Lu di Qingzhou." Anita tersenyum menjawab, "Aku kalah dengan ayahku." Saat kata-kata itu selesai, suara pintu didorong terbuka. Seorang laki parubaya dengan ketampanan yang tidak pudar di wajahnya memasuki aula. Ia Jackson Lu, tuan besar keluarga Lu di Qingzhou. Sinta, Paula dan Grace langsung berlutut. Begitu juga dengan Rani dan Andrew. Anita tersenyum membungkuk sedikit. Ia pun berkata, "Ayah, engkau sudah tiba." Mendengar ini, Cecilia bangkit membungkukkan tubuhnya dan berkata, "Kakek, terima hormatku." Julian bangkit lalu membungkuk. "Keponakan, engkau terlihat sehat." "Kalian semua bangkitlah," jawabnya sambil berjalan menuju meja lalu duduk di sana di samping putrinya. Ia tidak duduk di kursi utama karena rumah itu milik cucunya. Ia menatap Cecilia dan bertanya, "Engkau cucu mantuku. Sudah berapa bulan usia kandunganmu?" "Memasuki 7 bulan, kakek," jawab Cecilia. Lalu ia menatap Anita Lu dan berkata, "Mana putramu? Kenapa ia tidak ada di sini menemani istrinya?" Anita tersenyum menjawab, "Ayah, ia sedang ada urusan di luar daerah." Mendengar jawaban ini, Jackson tertawa, sembari berkata, ia tidak akan kembali dalam waktu dekat karena tugasnya terlalu berat kali ini. Aku bangga memiliki cucu sepertinya. Mendengar ini, Cecilia menatap wajah Jackson seperti meminta penjelasan lebih lanjut. Namun ia tidak berani bertanya. Jackson berkata pada Julian, "Paman, engkau sudah puluhan tahun tidak kembali. Saat menemukanmu di Jiangnam, aku tidak menyapamu langsung, namun hanya bisa memberikan bantuan kecil untukmu. Aku memohon maaf untuk itu." Julian tersenyum menjawab, "Aku rindu pulang, meminta maaf ayahmu dan leluhur. Namun aku ragu, namaku sudah dihapus di Qingzhou." Jackson tertawa lalu menjawab, "Paman, tidak ada yang berani menghapus namamu kecuali aku tahu bahwa engkau sudah tidak ada dan tidak memiliki keturunan lain." Lalu Jackson melanjutkan, "Setelah aku mengetahui bahwa engkau menikah lagi dan memiliki seorang putra, aku makin tidak berani menghapus namamu." Jackson tersenyum, namun air matanya kembali jatuh. "Aku sudah bersalah pada kalian semua. Bawalah aku kembali ke Qingzhou. Aku ingin di akhir hidupku menikmati alam Qingzhou dan dimakamkan di sana." Kembali Jackson tertawa kecil. "Paman,
Tempatmu di Kinzau masih terawat baik. Engkau harus kembali ke sana. Masalah putra dan putrimu kita serahkan pada mereka. Mau ikut kembali atau tetap di tempatnya? Julian Lu bangkit lalu membungkuk lagi. Tuan besar, terima rasa terima kasihku. Ayahmu dan engkau pantas menjadi pemimpin keluarga Lu. Jackson ikut bangkit. Paman, tidak perlu terlalu sungkan. Julian tegak lalu memanggil Rani dan Andrew. Mereka berdua adalah sepupumu, Rani dan Andrew. Rani dan Andrew membungkuk. Ia pun berkata, Tuan besar, terima hormat kami. Jimmy dan Georgie maju diikuti Cecilia dan Roslyn. Melihat ini, Rani memperkenalkan Georgie dan Jimmy Choo, berikutnya Roslyn dan Cecilia. Jackson tertawa menatap Anita Lu. Jadi menantumu adalah cucu dari Rani? Tanyanya. Anita mengangguk menjawab, benar ayah, menantuku adalah keluarga luar Lu. Jackson langsung berjalan ke Cecilia lalu bertanya, aku dengar engkau memiliki seorang putri. Mana dia? Cecilia menjawab, benar kakek, ia sedang bersekolah sekarang. Jackson menjawab, ia akan menjadi wanita Lu, karena kiri dan kanan mengalir daerah Lu. Cecilia mengangguk menjawab, iya kakek, ibu sudah memberitahu aku sebelumnya. Lalu mata Jackson baru menatap Tufu. Ia melepas Cecilia dan berjalan menuju Tufu lalu berkata, maafkan aku tidak menyapamu dari tadi. Tufu bangkit menjawab, Tuan besar, terlalu sungkan. Aku hadir di sini karena perintah cucumu. Jackson lalu menatap Bauseng. Kau masih hidup, bau-bau tua? Suara tawa terdengar dari Bauseng sembari menjawab, Tuan besar masih mengenalku. Aku merasa senang. Julian berjalan ke arah mereka. Ia pun berkata, tuh, si petani dan bau-bau tua kalian berdua masih hidup. Tufu menjawab, Tuan Lu, aku sudah melepas julukan itu lama sekali. Sedangkan bau-bau menjawab, Tuan Lu, kita bertemu saat bersama mengusir orang asing di selatan. Itu puluhan tahun lalu. Lalu kedua orang itu pindah duduk di meja utama. Setelah itu Anita berdiri berkata, ini waktunya makan siang. Kalian semua silakan menyantap makanan. Anita yang mendengar julukan Tufu merinding semua bulunya. Ia membayangkan bagaimana saat muda ia menghabisi ratusan orang sendiri. Bagaimana engkau bertemu dengan cucuku? Tanya Jackson pada Tufu. Tufu menjawab, aku bertemu dengannya di utara 6-7 tahun yang lalu. Setelah mengikutinya, aku tidak bisa meninggalkannya lagi. Anita berkata, aku belum bertemu dengannya. Sekarang ia bukan lagi seperti belasan tahun lalu. Ia sudah memiliki kekuatan tidak lumrah manusia. Jackson tersenyum pada Anita lalu berkata, aku tidak bertemu. Namun orang-orangku di sisinya memberikan aku laporan. Jadi aku tahu semua, bahkan Paula yang bantunya di timur jauh atas perintahku. Anita menatap ayahnya mendengar kata-kata itu. Lalu bertanya, engkau mengawasi dirinya. Kata-kata apa? Identitas lainnya. Jackson tertawa lalu mengelus kepala putrinya. Engkau dapat bertanya padanya sendiri. Jika ia ingin mengatakannya, maka itu keberuntungan. Aku tidak berani mengungkap siapa dia. Cecilia kembali mengangkat wajahnya yang tertunduk mendengar jawaban sama dari mulut kakeknya. Tufu dan Baoseng tersenyum mendengar jawaban Jackson. Jika Jackson tidak berani, apalagi mereka berdua. Saat itu pintu terbuka. Feng Long melongokkan kepalanya ke dalam. Feng, kesinilah. Di sini ada ayah, kata Anita senang. Feng Long tersenyum masuk lalu membungkuk dalam pada Jackson. Paman, engkau berada di sini. Terimalah hormatku, katanya.
Jackson menarik bahu Feng Long lalu berkata, "Engkau bangkitlah. Bagaimana kabar ayahmu di ibu kota?" Feng Long berdiri lalu menjawab, "Ayah sehat dan baik-baik saja, Paman." Bao Seng berkata, "Feng Feng, engkau terlambat. Makanan sudah aku habiskan." Feng Long tersenyum. "Bao tua, apakah engkau masih suka makanan di rumahku?" "Masih banyak." Julian menatap Feng Long. "Engkau putri Max Long?" tanyanya. Feng Long mengangguk. Namun, ia tidak mengenal Julian Lu. Anita tersenyum berkata, "Ia Julian Lee, yang dulu kita cari keberadaannya. Ternyata ia dia Jiangnam dan Bibi Rani adalah nenek menantu kita." Feng Long membungkuk sedikit lalu berkata, "Tuan tua Lu, maafkan aku tidak menyapamu." Julian tersenyum, sembari berkata, "Tidak usah banyak sungkan, engkau duduklah." Feng Long duduk lalu bertanya pada Anita, "Bagaimana bisa menemukan kakek Julian?" Anita tertawa menjawab, "Aku telat, ayah lebih dulu menemukannya. Namun berkat Sinta yang bertemu Rani dan menyelidiki, maka aku ambil keputusan untuk membawanya ke sini dulu agar mengenal semua keluarganya sebelum kakek kembali ke Qingzhou." Feng Long jadi mengerti. Julian memanggil Andrew. "Engkau sudah tahu semua ini, maka mulai hari ini dan seterusnya perusahaan kita akan berafiliasi dengan keluarga Lu." Andre mengangguk menjawab, "Baik ayah, akan aku laksanakan untuk mengintegrasi semua dengan perusahaan Lu." Jackson tertawa. Biar soal itu kita bicarakan lain hari. Sekarang Paman sudah kembali ke Qingzhou dan engkau sudah tahu di mana tempat kembali." Lalu Jackson menambahkan, "Putriku, ini adalah menantu keluarga Lee. Jika engkau butuh sesuatu, maka cobalah minta bantuannya." Andrew Lu sedikit terkejut mendengar ini. Keluarga Lee dan Lu bersatu, maka negeri ini milik mereka. "Baik, Tuan Besar, aku akan mengingatnya," jawab Andrew. Anita Lu berdiri menghadap Rani. Ia pun berkata, "Bibi, perusahaanmu akan aku kembalikan padamu, namun semua urusan dikendalikan oleh Cecilia dan orang-orang keluarga Lee dan Lu." Rani berdiri menjawab, sambil membungkukkan sedikit tubuhnya, "Itu perusahaan keluarga Chu. Aku tidak dapat menerimanya, jadi karena sudah dikuasai keluarga Lee, maka biarkan seperti itu. Aku hanya berharap dapat menjaga warisan suamiku itu untuk keluarga besar Chu." Cecilia bangkit. "Nenek, aku tidak akan menyia-nyiakan warisan kakek untuk keluarga besar Chu. Maka aku akan memberikan yang terbaik dan kemakmuran untuk keluarga Chu." Rani menitikkan air matanya memandang Cecilia, cucu yang ia usir. Ia pun berkata, "Engkau berhati baik. Pantas engkau mendapatkan tempat yang terbaik di antara dua keluarga terbesar di negeri ini. Jagalah grup itu, berilah kemakmuran itu untuk keluarga Chu. Karena aku akan mengikuti ayah kembali ke Qingzhou di mana aku lahir dan besar dulu." Jimmy dan Georgie menatap ibunya, namun mereka mengerti perasaan ibunya akan kerinduan kampung halamannya. Rani menatap kedua putranya dan berkata, "Kalian berdua tetaplah akur. Ibu berada di Qingzhou, kalian bisa berkunjung ke sana untuk melanjutkan tahta keluarga Chu. Maka Georgie sebagai yang tertua akan melanjutkannya." Jimmy mengangguk menjawab, "Baik ibu, aku menerima keputusanmu." Georgie berkata, "Ibu, apakah tidak lebih baik tinggal di sini? Kami masih membutuhkanmu." Jackson tertawa menjawab, "Ibu kalian sudah berusia. Biarkan ia menghabiskan masa tuanya di kampung halamannya. Kalian bisa datang kapan saja ke Qingzhou." Andre pun ikut kata, "Keponakanku, sekarang kalian sudah tahu ada pamanmu. Maka kita bisa berdiskusi nanti untuk berbisnis." Jimmy dan Georgie mengangguk menjawab, "Baik, Paman." Lalu Georgie memandang Jackson. Ia pun berkata, "Tuan Besar, kapan Anda akan kembali ke Qingzhou?"
Besok aku akan kembali bersama paman dan ibu kalian, jawab Jackson. Tufu melambaikan tangannya dan berkata, tidak bisa, engkau harus berada di sini setidaknya 2 hari lagi, baru boleh pulang ke Qinzhou. Aku masih rindu berbagi cerita padamu. Jackson menatap Tufu. Ini bukan soal berbagi cerita, ada sesuatu yang disembunyikan oleh Tufu. Lalu ia menjawab, baiklah, aku akan berada di sini 3 hari lagi. Semoga paman tidak keberatan. Julian tersenyum menjawab, tentu itu lebih baik. Aku bisa mengenal semua keluargaku di sini.